channel ini saya akan berbagi tentang jamu yang menurut saya bagus. Ya semua jamu bagus sih, cuman cocok-cocokan, tapi ini yang saya sendiri suka dan beberapa pelanggan saya yang merasakan cocok dengan jamu ini. Ya, banyak merek jamu, ada jamu sudah muncul, jamu ibu cipto, jamu ibu, banyak. Jadi saya akan mengambil salah satu dari merek tersebut, mulai dari mungkin yang jamu A bagus dalam jamu peperinunya, jamu B bagus dalam setting untuk menjaga kesehatan pinggang misalnya. Oke. Berhubung hari ini sedikit hujan dan saya dagangnya juga di pinggir jalan raya, maaf mungkin akan ada sedikit berisik suara motor, suara mobil, dan juga gerimis hujan masih terdengar, tapi semoga suaranya jelas. Oke lah. Berhubung hari ini saat saya ambil video ini sedang musim penghujan ya, juga badan saya terasa capek, saya merekomendasikan kepada Anda yang suka jamu ini, jamu sendi dari Borobudur. Bukan, walaupun namanya Borobudur ya, tapi ini bukan dari jamu dari Magelang ya, ini jamu Semarang, dari Semarang. Pabriknya ada, nama pabriknya Borobudur kayak gini. Pabrik jamu Borobudur ini lebih fokus ke yang model kapsul, pil kayak gitu. Dia cuma membuat jamu serbuk cuma ini jamu sendi. Dulu ada jamu serbuk juga, tapi sekarang udah nggak produksi, cuma jamu ini, jamu sendi. Kenapa saya suka jamu sendi? Jamu sendi itu terasa hangat di tubuh. Nanti kita cek apa aja komposisinya. Tapi yang sering saya dikeluhkan belakang saya itu gini, badannya bersendian, sering sakit-sakit, sering capek. Ini sangat hangat di tubuh. Jadi di tubuh itu terasa hangat, enak gitu. Kalau ada pelanggan jamu saya yang gini lah, ada yang luka atau habis kecelakaan di pen, kan kadang udara dingin kayak gini, badan kan jadi dingin, tulang jadi dingin, terasa ngilu banget. Jamu ini bisa membantu meredakannya, seperti yang dituliskan khasiat ini, membantu meredakan nyeri akibat tembak dan begitu, membantu menyegarkan badan dan menghangatkan badan. Saya suka jamu ini karena selain rasanya pedas, hangat di tubuh, lelah juga sembuh. Nanti saya akan kombinasikan, karena ini mumpung musim hujan, sekali lagi musim hujan, saya akan kombinasikan dengan jamu tulangnya serbuk ya. Tulang angin itu ada dua, ada tiga, yang cair, ada yang buat masuk angin, ada juga yang buat flu yang warna biru. Kalau ini yang buat tulang angin, yang serbuk buat serbukan Jawa gitu. Oke lah, kalau jamu tulang angin ini saya kira kalian sudah pada tahu apa fungsinya, apa aja isinya ya. Nah ini yang saya suka dari jamu Borobudur, jamu yang nama sendiri ini tuh, sendi itu banyak sekali membuatnya dengan nama sendiri. Kalau kalian nggak suka yang pahit-pahit seperti ini dia juga membuat yang model kapsul, ada juga yang membuat pil kecil-kecil kayak biji pohon kapas itu, kecil-kecil kayak gitu. Nanti minumnya 5 biasanya kayak gitu sih aturannya. Tapi saya lebih suka yang serbuk, karena menurut saya yang serbuk itu lebih mudah merasuk kayak gini. Kalau ini yang model krim parem lah, ini istilahnya parem karena zaman sekarang udah modern. Parem itu sekarang dibentuk seperti krim, seperti ya kayak hard cream, kayak apalah itu. Jadi kalau kalian menderita ya, maksudnya tulang-tulang kalian sakit atau persendian linu-linu, boleh lah minum jamu, bisa kok jamu ini membantu meredakannya. Ini dari dalam, yang kalian dari luar bisa kalian pakai paremnya ini yang sasetan, ini yang
kemasan lebih besar. Oke lah, sekarang kita buat jamu aja ya. Kita gunting. Lupa saya akan jelas apa saja komposisinya ya. Ini ada ya. Ini bahasa Latinnya. Saya akan terjemahin aja di dalam bahasa Jawanya langsung ya. Pertama ada jahe. Jadi saya sering dulu kenapa minum jamu itu terasa pedas-pedas di tubuh hangat, ternyata jamu ini mengandung jahe. Kita lah tahu lah fungsinya jahe itu untuk menghangatkan badan, itu menjaga daya tahan tubuh juga kan bagus, apalagi kalau misalnya kayak gini. Terus ini ada Curcuma domestica rosoma, itu ada temulawak. Temulawak itu sering kalau di lingkungan orang-orang tradisional nenek moyang kita dulu ya, dan keluarga saya pun seperti itu. Temulawak itu sering digunakan untuk memperbaiki nafsu makan, memperbaiki fungsi hati, fungsi lambung. Tapi penelitian lebih lanjut itu juga untuk bisa untuk satu lah menjaga daya tahan tubuh pastilah, dan juga untuk mencegah, membantu meringankan peradangan dalam persalinan juga bisa. Mungkin karena itu temulawak digunakan juga dalam jamu ini. Piper fructus ini adalah cabai Jawa. Cabai Jawa itu bentuknya kayak gini. Ini saya juga ada punya cabai Jawa itu seperti ini. Ini kalau dalam tumbuh-tumbuhan ini yang keluarganya cabai, jadi rasanya pedas-pedas hangat lah di tubuh itu, pedas-pedas kayak satu keluarga lah, sama merica, sama merica satu keluarga. Terus ini ada Euricoma longivica radix, ini pasak bumi. Nah, pasak bumi yang jelas kita tahu ini untuk stamina pria yang pasti butuh banget, jadi sangat cocok untuk kalian yang mungkin merasa dingin badan, tulang rasa dingin, apalagi musim hujan ini dingin ya. Tapi bukan berarti nggak bisa untuk cewek, ini cuman, tapi saya sarankan untuk laki saja, untuk wanita juga bisa, tapi kan ini kan kadarnya kecil, jadi nggak apa-apa. Terus ada yang terakhir KM Feria Galangga rhizoma, ini kalau tidak salah itu, oh iya, ini kencur. Kencur ya kita tahu juga kan, kencur itu juga bisa untuk anti peradangan, mengobati batuk, melegakan pernafasan, dan pastinya juga itu terasa hangat juga di tubuh. Ini gimana ya, kenapa saya suka jamu? Ya karena itu terasa hangat, kadang di tulang. Saya kan punya rematik, itu di tulang lah waktu kecil itu. Kalau musim hujan dingin, saya karena senangnya naik motor, kadang itu rasanya kaku. Kalau minum jamu itu rasanya sedikit membantu, hangat, lebih enak, nggak gampang kambuh kalau dingin. Oke lah, ya langsung kita seduh saja. Caranya di jamu itu ada bisa pakai dua, pakai air hangat atau pakai anggur. Tapi kalau anggur itu yang beredar rata-rata ada alkoholnya. Jadi kalau saya sendiri bukan anggur sih, saya seringnya nyeduhnya kalau di sini tuh pakai jamu rebusan. Saya rebusan seperti raso angin, itu kan raso angin itu memberikan rasa hangat, semeriwing kayak mentol tapi lebih aman. Kalau mentol kadang perut perih, kalau yang punya mah kadang-kadang nggak kuat. Terus saya kasih juga sedikit sambiroto, sedikit wali untuk daya tahan tubuh. Ingat, tapi kali ini yang sering digunakan kalau Anda di rumah kan seringnya pakai air hangat. Saya akan nyeduh kali pakai hangat. Gini, kalau kita menyeduh kopi, biasanya kan segini. Kalau kopi mau dibikin es ya, biasanya gini, kasih air panas sedikit biar kopinya larut. Baru kita tambah air dingin, baru kita masukin es kan. Kalau jamu tidak seperti itu. Kalau jamu nanti kalau kita tuang dulu dengan air panas, zat aktif dalam jamu itu bisa rusak. Makanya
kita sediakan air hangat dulu, baru kita seduh jamu ini. Bentar ya. Ini adalah air panas, ini ada yang mendidih ya. Dan ini air dingin. Air dingin kita campurkan dahulu supaya suhu air panasnya turun agar tidak terlalu panas, karena dapat merusak zat jamu, zat aktif dalam jamu ini. Kita tambahkan tolak angin juga nggak apa-apa kok, jamu kalau dicampur sama-sama herbal juga kan nggak masalah. Tapi ya kalau kalian beli jamu, periksa BPOM nya ya. Ini baru deh kita seduh dengan ini ada yang sudah kita campur tadi, posisinya hangat-hangat ya. Ingat, jangan pakai air panas karena dapat merusak zat aktif dalam jamu. Kita seduh. Kalau saya nyeduh itu sukanya manual, entahlah mungkin karena sugesti atau kebiasaan juga. Mungkin gini, saya itu disediain mixer dari pabrik jamu itu juga pernah dikasih malah, tapi saya nggak senang pakai kayak gini, saya nggak suka. Seperti kalau kalian bikin sambal, kalau kalian nyambel pakai cobek sama pakai itu blender itu, gimana ya rasanya itu kayak beda kan, lebih sedap pakai cobek katanya. Tapi yo saya salah satu yang penganut itu sih, makanya sampai sekarang walaupun saya butuhkan banyak orang tetap pakai manual, pakai sendok kayak gini. Tunggu tercampur kayak gini ya, baru kita kasih madu. Kita tahulah fungsinya madu itu apa. Tapi jamu madu itu tidak hanya mau untuk mengurangi rasa pahit ya. Kadang jamu itu kan mesnya kecil memang, tapi kadang kalau cuman dengan air hangat tok ditelannya ini sedikit susah. Kalau kita kasih madu itu akan sedikit licin, jadi mudah masuknya gitu. Kita kasih juga beras kencur ini biar segar. Ini beras kencur intisari, ini non alkohol, jadi ya lebih aman lah. Ya bukan lebih aman sih, tapi kan takutnya kalau beras kencur lainnya ada alkoholnya, takutnya kalau orang yang mengharamkan itu, makanya saya pakai yang ini tanpa alkohol. Tapi juga enak kok, segar rasanya. Sampai sedikit lembut gini ya guys, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu kental. Nah ini enggak kayak bubur, kayak jenang itu juga susah ditelan. Jadi ya pokoknya kira lembut lah. Saya gimana ya mendistribusikannya. Kalau kayak gini ditelan sedikit susah. Ada enak, ada madu, ada beras digulung seperti jalan sendiri, enak. Yang kalau kalian suka boleh ditambah telur. Nanti untuk penjelasan jamu pakai telur saya akan buatkan lagi di konten berikutnya. Tapi khusus kali ini ya untuk jamu dengan cara sederhana dengan di rumah saja ya ini boleh. Kalau kalian nggak ada beras telur, madu saja boleh. Kalau nggak ada madu, jamu juga boleh, nggak masalah. Ini kalau jamu zaman dahulu, pedagang jamu zaman dahulu seringnya disaring. Kenapa disaring? Agar ini mungkin yang belum halus terseduh bisa hancur nanti. Kalau zaman dulu itu mesin gilingnya itu tidak halus sekarang, jadi kadang itu ada sedikit besar yang bisa susah itu. Tapi sekarang sudah modern, disaring pun tidak akan ada ampasnya karena sekarang lembut sekali. Kalau kalian minum jamu, saya sarankan ya banyakin juga minum air putih untuk menurunkan segalanya ya. Sebelum kita saring yang minum,
boleh bisa kita tambahkan jeruk sedikit biar lebih segar. Kita tambahkan perasan jeruk 1 iris saja teman-teman. Ini juga untuk salah satu menghidupkan. Kalau kita minum obat kan biasanya nggak boleh minum air jeruk ya jelang beberapa waktu lah. Selain segar ini nanti kalau jamu herbal ini nggak masalah, bisa kita press di sini atau kita gelasnya saja dulu, gelasnya saja kemudian kita saring. Bisa dilihat ini lembut sekali, hampir nggak ada ampasnya ya. Karena modelnya zaman sudah modern. Oke, kita minum saja. Kalian suka sini? Enggak. Jangan lupa berdoa ya guys. Karena ini cuma perantara. Allah yang melindunginya. Kalau ini mungkin cuma kepercayaan aja. Kalau kakek saya dulu minum jamu itu nggak boleh pindah gelas, jadi tetap 1 gelas ini. Mungkin ini maksudnya. Kalau saya nyebut jamu itu kayak gini. Kalau untuk pelanggan saya, ini jamunya, ini sirupnya untuk penawar pahit. Kalau menurut zaman kan pahit, zaman kayak ini. Kalau orang zaman dulu, anak moyang kita dulu, ya kakek saya lah. Kalau minum jamu itu nggak boleh pindah dari gelasnya, gelas jamunya. Jadi mungkin ya kayak gini nih. Mungkin supaya jamu ini yang ada di gelas ini terminum semua, makanya nggak boleh di gelas ini ya. Ini cuman sharing aja lah, tambah pengetahuan. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh juga sih, tapi orang-orang dulu seperti itu biasanya. Oke, kalau Anda capek, saya saranin model pulang tersebut, saranin jamu yang buatan Borobudur sendiri. Nanti ada merek jamu lain yang saya suka, salah satunya jamu jabu. Jamu jabu itu saya paling suka itu jamu sehat ginjal sama jamu sana karang. Itu jamu untuk meluruskan batuk ginjal yang menurut saya paling bagus di antara merek-merek jamu yang lain. Tapi yaitu nanti di konten berikutnya saya informasikan kepada kita. Kita akan belajar lagi bersama ya, apa aja komposisinya, kenapa saya suka jamu itu. Oke, semoga bermanfaat. Maaf kalau suara saya mungkin kurang jelas, karena berhubung ini di pinggir jalan raya, banyak suara motor, mobil, hujan juga. Saya juga lagi belajar membuka YouTube, jadi omongan saya mungkin belepotan. Saya juga orang Jawa. Nah ini ngomong bahasa Jawa mungkin gue lancar, tapi kan yo gimana, biar banyak yang ngerti lah. Kalau kita cakap sematan, bye bye, assalamualaikum, semoga bermanfaat, terima kasih.